Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, mengkritik kinerja Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai dalam 100 hari pertama bertugas di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Beberapa perwakilan fraksi mengatakan Pigai tidak terlihat bekerja selama 105 hari ini dan tampak tidak berperan dalam isu Rempang hingga pagar laut. Tapi, rakyat Papua menuntut negara, termasuk DPR RI, termasuk Menteri HAM untuk tuntaskan deretan pelanggaran HAM di tanah Papua. Bunuh orang Papua di atas tanah ini! Mengapa demikian? Nonton terus video ini. Sekarang Papua jadi hotspot internasional. Sangat mungkin Indonesia mengalami instabilitas dimulai dari Papua. Kenapa? Karena Papua itu ada di dalam kondisi hak asasi manusia yang parah, makin lama makin parah. Setelah mengikuti sidang Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada Februari, Indonesia menghadiri sidang Komite Hak Sipil dan Politik di Jenewa. Dalam sidang pada 11-12 Maret, para pakar mempertanyakan kekerasan dari aparat terhadap masyarakat sipil Papua. Hay informes de torturas y homicidios ilegítimos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad en Papua y Papua Occidental en 2022. How is Indonesia addressing the high number of deaths among internally displaced people? Ya, terkait dengan temuan pakar HAM PBB ini, penilaian penegakan hak asasi manusia di Papua dan Papua Barat yang dianggap memprihatinkan, bahkan ini situasinya semakin diperburuk dengan adanya pelanggaran terhadap penduduk, pembunuhan anak, penghilangan, penyiksaan, dan juga pemindahan massal, lalu kemudian indikasi ditelantarkan. Nah, pemerintah Indonesia juga diminta untuk melakukan penyelidikan penuh serta independen terhadap situasi dan kondisi seperti ini. Anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Mafirion, mengaku senang melihat kinerja Pigai saat di Komnas HAM periode 2012 sampai 2017. Namun, ia menyoroti perbedaan sikap Pigai ketika sekarang menjabat Menteri HAM di Kabinet Prabowo. Oke, baik, terima kasih Pak Tony dan Nasdem. Yang berikut dan terakhir dari fraksi PKB, Pak Mafirion. Terima kasih pimpinan, Pak Menteri yang saya hormati beserta jajaran. Sebenarnya saya senang kalau Pak Menteri pidato itu indah kata-katanya. Jadi tadi saya menikmati, waktu dipotong itu saya agak marah juga gitu. Yang kedua, saya senang Pak Menteri waktu jadi di Komnas HAM. Tapi dalam 105 hari Pak Menteri menjadi menteri ini, saya tidak melihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan ketika di Komnas HAM. Tadi Pak Menteri juga bicara tentang mainstream human right, pengaruh utamaan HAM dalam pembangunan. Saya senang. Tapi kita harus ingat, dalam 5 tahun 2019-2023 ada 101 orang yang luka, 248 orang ditangkap, dan 64 orang mengalami korban psikologis akibat PSN. Jadi mainstream human right itu berkaitan sama pembangunan. Pernah nggak kita membayangkan kalau kampung kita, kampung di mana kita tinggal, bertahun-tahun secara turun-temurun, datang orang hari ini mau suruh kita pindah. Apa itu bisa diterima secara akal sehat? Saya mau Pak Menteri coba kembali kepada hadrat jati diri yang sebenarnya. Saya senang Pak Menteri waktu jadi di Komnas HAM. Tapi dalam 105 hari Pak Menteri menjadi menteri ini, saya tidak melihat apa yang pernah Pak Menteri lakukan ketika di Komnas HAM. Tidak hanya Mafirion, Siti Aisyah dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, menyampaikan keluhan yang sama tentang kinerja Pigai. Permintaan khusus lagi dari Ibu Siti Aisyah. Terima kasih pimpinan, saya Siti Aisyah, fraksi PDIP Dapil Riau II. Ketika Bapak dipilih sebagai Menteri HAM, sebenarnya saya pribadi punya harapan besar karena Bapak adalah
pemerhati HAM dan bergerak di sana. Tetapi setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini. Anggaran memang Bapak minta 20 triliun sehingga itu jadi pembicaraan. Saya rasa itu sangat logis. Sangat logis kalau negara punya dana. Dan Bapak bekerja, malah saya rasa 20 triliun itu sangat kurang untuk melaksanakan rehabilitasi ataupun pemulihan terhadap HAM itu sendiri, atau untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM ke depan. Tetapi saya tidak lihat apa yang Bapak kerjakan 100 hari ini. Ini amnesti yang mau dilakukan, itu program pemerintah. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral. Mungkin Bapak juga tahu, seperti Rempang, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Apakah menurut Pak Menteri Rempang itu tidak melanggar HAM? Apakah pagar laut itu tidak melanggar HAM? Ya, jadi Pak, saya ingin ke depan, ayolah Pak, ketika Bapak jadi Menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian, tetapi kami ingin Pak Vijay yang dulu. Dikutip Detik.com, Kamis, 6 Februari 2025, ketika dihubungi terpisah, Vijay mengatakan tidak mungkin Kementerian HAM turun langsung seperti Komnas HAM. Dia mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan mengurus kasus di peradilan. Vijay mengatakan tidak mungkin kementeriannya bekerja seperti LSM atau Komnas HAM yang turun langsung lapangan. Vijay juga menyampaikan pemerintahan saat ini menjunjung kebebasan sipil. Dia menyebut belum ada satu orang yang dipenjara karena menghina pejabat negara serta kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai dalam 100 hari terakhir. Anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoli mengingatkan Vijay agar tidak beda pendapat dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Iza Mahendra, karena dapat mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan. Yasona juga menekankan pentingnya bagi Natalius Vijay untuk mencari pendekatan baru dalam menangani 13 pelanggaran HAM berat teridentifikasi. Yasona memberikan contoh kasus Talang Sari 1989 sebagai contoh sukses penyelesaian non-yudisial yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo. 13 kasus pelanggaran HAM berat yang diakui Presiden Jokowi tersebut adalah peristiwa 1965 hingga 1966, peristiwa penembakan misterius 1982 hingga 1985, peristiwa Talang Sari, peristiwa Rumah Geudong dan Pos Satis Aceh 1989, peristiwa penghilangan orang secara paksa 1997 hingga 1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 1998 hingga 1999, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998, 1999, peristiwa Simpang KK Aceh 1999, peristiwa Wasior Papua 2001 hingga 2002. Peristiwa Wamena Papua 2003. Dan peristiwa Jambu Keupok Aceh 2003. Dari semua kasus ini, hanya kasus Talang Sari yang telah dilakukan penyelesaian non-yudisial pada era Presiden Joko Widodo. Dalam kasus ini, pemerintah berhasil memulihkan hak-hak individu yang terdampak pelanggaran. Dari sini, kita ke tanah Papua.
Dikutip CNN Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencatat, secara resmi ada 6 kasus pelanggaran HAM di Papua, khusus yang terjadi dalam kurun waktu 1998 sampai 2017. Termasuk peristiwa Wasior 2001 hingga 2002 dan peristiwa Wamena 2003 yang telah diakui negara di era Jokowi. Yang belum diakui adalah kasus biak berdarah Juli 1998, kasus Universitas Cendrawasih Jayapura Maret 2006, kasus Paniai berdarah Desember 2014, dan kasus lainnya. Apakah kasus pelanggaran HAM hanya yang sudah disebutkan itu? Keliduan Siba, pada 8 Desember 2020 di laolau-papua.com, dalam sebuah artikel berjudul Catatan Panjang Pelanggaran HAM di Papua memaparkan pelanggaran HAM yang terjadi masa Orde Lama, Orde Baru dan masa reformasi di Papua. Jurnal HAM, volume 12 tahun 2016, oleh tim Komnas HAM Republik Indonesia mencatat, selama periode dari tahun 1961 sampai tahun 1998 setidaknya telah dilancarkan 44 kali operasi militer di wilayah Papua. Menurut data tim Komnas HAM, model operasi militer tersebut terbagi menjadi 2 tahap, yaitu sebelum pelaksanaan penentuan pendapat rakyat, PEPRA, dengan tujuan untuk memenangkan PEPRA dan sesudah pelaksanaan PEPRA dengan tujuan untuk mempertahankan hasil PEPRA, menyukseskan pemilu, dan menumpas gerakan perlawanan organisasi Papua Merdeka. Operasi-operasi itu yang dimulai pada masa Orde Lama untuk menanggapi pengibaran bendera Bintang Kejora dan Deklarasi Kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Desember 1961, dilakukan Operasi Komando Mandala pada tahun 1962, dipimpin Jenderal Soeharto, berlanjut ke 15 Agustus 1962, perundingan di New York. Dalam perundingan itu status wilayah Papua diserahkan kepada PBB, UNTA. Kemudian pada 1 Mei 1963, wilayah Papua diserahkan kepada Indonesia. Pada tahun yang sama, tahun 1963, terjadi gerakan perlawanan rakyat Papua di Jayapura di bawah pimpinan Asar Demotokai. Namun semangat perlawanan yang paling kuat terjadi di Kebar pada 26 Juli 1965, di bawah pimpinan Yohanes Jambuari dan Benyamin Anari, serta di Manokwari dan pedalaman Arfak pada 28 Juli 1965 di bawah pimpinan Permenas Ferry Awam, Lodwig Mandacan, Baran Mandacan dan Irogi Meidodga. Dari pertempuran ini banyak menimbulkan korban berjatuhan dari rakyat Papua. Sejak masa-masa tersebut hingga saat ini, hingga operasi yang terbaru adalah Operasi HBMA tahun 2024. Semua operasi itu dalam rangka menumpas TPNP-BOPM dari bumi Papua dan tidak sedikit nyawa yang menjadi korban, baik pelanggaran HAM bagi warga sipil dan korban aparat TNI Polri serta TPNP-BOPM. Bahkan, sepanjang 2010 sampai 2020, gugus tugas Papua, Universitas Gadjah Mada, UGM, tentang lingkaran kekerasan di Papua memetakan setidaknya ada 205 kekerasan di Papua. Berdasarkan penelitian tersebut, sebanyak 118 kasus dilakukan oleh TPNPB, OPM, 42 kasus oleh warga sipil, 28 kasus oleh aparat TNI Polri, dan 16 kasus oleh orang tidak dikenal. Masih dari penelitian tersebut, jumlah korban mencapai 1.869 orang. Dari angka tersebut, sebanyak 356 orang meninggal dunia. Dari 356 orang yang meninggal tersebut, sebanyak 250 orang adalah warga sipil. Korban meninggal lainnya, 46 orang personel TNI, 34 personel polisi, dan 26 orang anggota TPNP-BOPM. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan tidak satupun kasus pembunuhan-pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua yang pernah dituntaskan secara adil oleh negara. Kemudian, Kompas edisi 25 Desember 2023, merilis, dalam konflik di Papua selama tahun 2023, tercatat 79 orang tewas, yakni 37 warga sipil, 23 anggota TNI Polri, serta 19 orang dari TPNP-BOPM. Kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani, seorang pendeta senior berusia 68 tahun di Intan Jaya, adalah juga terjadi di tengah upaya militer untuk memburu anggota kelompok pro-kemerdekaan. Data-data deretan pelanggaran HAM di Papua seperti ini, tentu telah diketahui oleh negara, termasuk para anggota DPR RI yang gencar mempersoalkan rempang dan pagar laut.
Kapan para dewan yang terhormat itu berbicara soal deretan pelanggaran HAM yang berlatar belakang sejarah Papua itu? Kapan mereka mencari upaya perdamaian di tanah Papua agar pelanggaran HAM tidak lagi terjadi? Menteri HAM di saat ini dipimpin oleh Natalius Pigai, seorang putra Papua. Bahkan, ia lahir dan besar dalam kondisi operasi militer di Papua dan ia mengetahui peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di tanah Papua. Sekarang, bagaimana orang Papua menuntut kepada Menteri Pigai, yang adalah seorang putra Papua yang tunduk pada kebijakan sang Presiden Prabowo? Rakyat Papua inginkan sang Menteri Pigai punya tugas kenegaraan dan tugas hati nurani sebagai seorang putra Papua untuk selesaikan kasus-kasus HAM di Papua atau mencari solusi penyelesaian konflik Papua agar tidak lagi terjadi konflik. Tetapi, lagi-lagi Menteri Pigai tunduk pada kebijakan negara dan itu ada di tangan Presiden Prabowo, yang sehari-hari Pigai menyebutnya Bapak. Karena itu, wajarlah jika Menteri Pigai menjawab dengan santai pertanyaan wartawan terkait penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM seperti dikutip Tempo, 22 Oktober 2024. Ia mengatakan, sikap pemerintah soal pelanggaran HAM sudah disampaikan dalam debat Presiden. Menteri Pigai meminta wartawan bersabar dari menanyakan soal penyelesaian pelanggaran HAM berat. Menurut Pigai, pemerintah membentuk Kementerian HAM karena ingin membangun HAM secara holistik. Ia meminta wartawan agar menahan diri dari menanyakan hal-hal yang bertalian dengan kasus atau kasuistik. Untuk calon presiden nomor urut 2 adalah tema HAM huruf A. Kita mulai. Beberapa tahun terakhir, tren kekerasan meningkat di Papua. Sementara masalah keadilan dan HAM masih belum terselesaikan sehingga konflik terus berlanjut. Pertanyaannya, apa strategi yang Anda akan siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Waktu menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama. Kita melihat ada campur tangan asing di situ. Dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Joko Widodo adalah Presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris. Kita lanjutkan. Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon presiden nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Terima kasih, tapi menurut saya rasanya tidak cukup, Pak Prabowo. Karena dialog menurut saya menjadi sesuatu yang penting.
agar seluruh kekuatan yang ada di sana, seluruh kelompok yang ada di sana bisa duduk bersama untuk menyelesaikan itu. Itu menurut saya roots masalahnya. Selanjutnya, kita akan lanjutkan dengan mempersilakan calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Masalahnya bukan kekerasan. Karena ketika bicara kekerasan di Jakarta aja ada 3 pandangan. Ada yang menganggap ini terorisme, ada yang menganggap ini separatisme, ada yang menganggap ini kriminal. Di kita aja di Jakarta ada perbedaan pandangan. Apa masalah utamanya? Masalah utamanya adalah tiadanya keadilan di tanah Papua. Itu masalah utama. Oke? Jadi tujuannya bukan semata-mata tentang mentiadakan kekerasan. Karena damai itu bukan tiada kekerasan, damai itu ada keadilan. Itu prinsip utamanya. Nah, jadi caranya bagaimana? 1, atas semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Oke? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara Papua menunggu penyelesaian holistik dari negara. Papua tidak mau lagi ada operasi militer, tidak mau lagi ada pelanggaran HAM. Papua ingin hidup damai sejahtera. Setiap manusia di buka bumi ini ingin hidup damai dan sejahtera, dan hal ini tentu dengan pemulihan kasus-kasus HAM dan peristiwa-peristiwa masa lalu yang terus membayangi keseharian mereka. Luka hati yang masih terus tergores dan terus menghantui mesti disembuhkan komprehensif dan holistik. Karena hak korban dan keluarga korban sebuah pelanggaran HAM dilindungi di Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 2, 3A, ICCPR menyatakan kewajiban negara untuk memberikan pemulihan kepada orang-orang yang hak dan kebebasannya telah direnggut olehnya untuk mendapatkan pemulihan efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh individu-individu yang bertindak dalam kapasitas resmi. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak korban dan keluarganya ketika haknya sudah diambil. Prinsip-prinsip dasar dan panduan hak-hak pemulihan dan reparasi korban juga mengatur hak korban untuk mendapatkan reparasi dari negara. Reparasi merujuk pada cakupan yang luas atas langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh negara untuk merespon pelanggaran yang telah terjadi atau untuk mencegahnya, termasuk adanya pengakuan yang jelas bahwa negara mempunyai kewajiban kepada korban, yakni memberikan pemulihan atas penderitaan yang mereka alami. Dalam kerangka hukum nasional, hak korban pelanggaran HAM berat untuk mendapatkan pemulihan dan rehabilitasi diatur di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban juga telah mengatur bahwa korban pelanggaran HAM berat juga berhak mendapatkan kompensasi, pemulihan dan rehabilitasi. Negara memiliki tanggung jawab di bawah undang-undang nasional tersebut untuk memastikan bahwa korban pelanggaran HAM berat mendapatkan hak-hak tersebut. Pemulihan hak korban adalah tanggung jawab negara untuk menegakkan supremasi hukum dalam pemerintahannya. Sekarang, rakyat Papua menunggu DPR RI untuk cecar Menteri HAM dan Sang Presiden untuk tuntaskan semua pelanggaran HAM di tanah Papua. Kemudian, negara, kalian DPR RI bersama eksekutif, Menteri HAM dan bapaknya Sang Presiden Prabowo untuk rehabilitasi semua kasus HAM di Indonesia, termasuk deretan pelanggaran HAM di tanah Papua. Dan, yakinkan rakyat Papua dengan sebuah mekanisme internasional bahwa cukup sudah konflik Papua kita akhiri. Rakyat Papua hidup damai sejahtera di tanah mereka. Tanah yang mereka sebut, surga kecil jatuh ke bumi.